Dua pemain keturunan Indonesia gegerkan bursa transfer Liga Inggris. Sintayong belum tanda tangan kontrak, begini kata Erick Thohir. Striker keturunan beri kode gabung Timnas Indonesia. Sebelum lanjut ke pembahasan, mari kita sama-sama dukung channel ini agar semakin berkembang dengan cara like, komen, dan subscribe. Jika sudah, mari kita lanjut ke berita pertama. Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengatakan bahwa pihaknya telah menyodorkan perpanjangan kontrak selama 3 tahun kepada pelatih Timnas Indonesia, Sintayong. Erick Thohir sudah memberikan pembaruan perjanjian kepada Sintayong sejak 2 pekan lalu, namun belum ditandatangani oleh arsitek asal Korea Selatan itu. Saat ini Sintayong sedang pulang ke kampung halaman Korea Selatan. Nakoda berusia 53 tahun itu meninggalkan Jakarta pada tanggal 14 Juni 2024 setelah memimpin Timnas Indonesia di putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Erick Thohir menjelaskan bahwa Sintayong sempat sakit dan dirawat di rumah sakit pada beberapa waktu lalu, sehingga belum bisa menekan perpanjangan kontrak baru. Kami sudah memberikan final kontrak kepada Sintayong sejak 2 pekan lalu, tetapi sekarang Sintayong sedang beristirahat, ujar Erick Thohir di Menara Dana Reksa, Jakarta Pusat pada hari Jumat 21 Juni 2024. Kemarin Sintayong ada melakukan kegiatan kesehatan yang harus dirawat di rumah sakit. Jadi kami masih menunggu recovery Sintayong, tutur Erick Thohir. Karena Sintayong masih belum fit, Erick Thohir berencana untuk menghadiri pengundian putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 27 Juni 2024. Sehingga pada 27 Juni 2024 ketika undian putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, Sintayong tidak mendampingi saya, imbuh Erick Thohir. Nanti saya pergi sendiri karena beliau masih dalam pemulihan. Jadi untuk kontrak kami tunggu. Masa saya mengejar-ngejar kontrak orang yang lagi perawatan, ujar Erick Thohir. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji menyindir kepengurusan PSSI terdahulu mengenai pemain titipan di Timnas Indonesia. Ya, menurutnya PSSI saat ini tidak melakukan praktek tersebut di Timnas Indonesia, berbeda dengan dahulu. PSSI serta PT Liga Indonesia Baru LIB telah mengadakan pertemuan yang membahas banyak hal, mulai dari Liga 1, Piala Presiden, format kompetisi musim depan, hingga Timnas Indonesia. Dalam acara yang dilaksanakan di Gedung Dana Reksa Jakarta pada Kamis 20 Juni malam waktu Indonesia Barat, hadir pula Ketua BTN Sumarji. Dalam acara tersebut, Sumarji menjawab pertanyaan mengenai adanya isu pemain titipan di Timnas Indonesia saat ini. Menurutnya, pemain yang membela skuad Garuda tidak ada satupun yang berlabel titipan. Ia menambahkan, semua pemain yang tampil untuk Timnas Indonesia sudah melewati proses panjang. Sumarji lalu secara tidak langsung menyindir kepengurusan PSSI terdahulu yang ia anggap praktek pemain titipan pernah terjadi. Perlu saya sampaikan kepada teman-teman semua, berkaitan dengan pemilihan pemain yang akan dipakai untuk memperkuat timnas, itu sudah melalui proses yang cukup panjang dan mendasari penilaian dari tim yang sudah ada, baik itu pelatih kepala Sintayong dan para asistennya, kata Sumarji. Itu adalah proses yang betul-betul alami dan tidak ada unsur titip-titip. Ini PSSI masa kini, jangan diulang-ulangi lagi seperti dahulu. Penyerang keturunan Mauro Gilstra memberi kode gabung Timnas Indonesia setelah resmi pindah ke FC Volendam U21. Hal itu terlihat dalam unggahan akun Instagram @footballtalenesia. Akun yang biasa membahas pemain keturunan ini memberikan kepindahan Mauro Gilstra dari NEC Nijmegen U21 ke FC Volendam U21. Penyerang 19 tahun Mauro Gilstra baru saja bergabung dengan FC Volendam.
tulis akun @footballtalensia. Pemain muda ini musim lalu bergabung dengan Akademi Nijmegen dari AFC Amsterdam. Musim lalu ia mencetak 10 gol dari 21 penampilan bersama NEC Nijmegen U21. Lanjut laporan di atas. Mauro Zylstra pun merespon unggahan akun tersebut. Penyerang 19 tahun ini menaruh emoji hati dan Indonesia di kolom komentar unggahan akun @footballtalensia. Bagi yang belum tahu, Mauro Zylstra merupakan pesepak bola keturunan Indonesia Belanda. Ia memiliki darah Indonesia dari sang nenek yang berasal dari Bandung, Jawa Barat. Baru berusia 19 tahun, tenaga Mauro Zylstra bisa diandalkan untuk timnas Indonesia U23 maupun senior. Lantas, kenapa Mauro Zylstra tidak diproyeksikan memperkuat timnas Indonesia U20 jika nantinya didekati PSSI? Secara usia, Mauro Zylstra sudah tak memenuhi syarat memperkuat timnas Indonesia U20. Sebab pemain yang turun memperkuat timnas Indonesia U20 di kualifikasi Piala Asia U20 2025, Piala Asia U20 2025 maupun Piala Dunia U20 2025 merupakan pesepak bola maksimal kelahiran 1 Januari 2005. Mauro Zylstra kelahiran 9 November 2004. Sekarang, tinggal menunggu respon pelatih timnas Indonesia, Sintayong. Jika Sintayong tertarik, PSSI disinyalir bakal langsung mendekati penyerang yang satu ini. Mauro Zylstra memang hanya membela FC Volendam U21. Namun, jika tampil brilian, penyerang bertinggi badan ini berpeluang dipromosikan ke tim utama. Sebanyak 2 pemain keturunan Indonesia yang bikin geger bursa transfer Liga Inggris di musim panas 2024. Saat ini ada banyak pemain berdarah Indonesia yang mentas di sejumlah kompetisi top Eropa. Di Serie A ada Tijani Reinders yang menjadi personel andalan AC Milan. Kiprah apiknya di AC Milan membuatnya menjadi kartu as timnas Belanda racikan Ronald Koeman. Kemudian di Premier League ada Pascal Struijk yang bermain untuk Leeds United. Berhubung tak kunjung dipanggil dan bermain untuk timnas Belanda, masih ada kesempatan bagi PSSI untuk mendekati pemain belakang yang satu ini guna memperkuat timnas Indonesia. Bukan tak mungkin, dalam waktu dekat bakal ada pemain keturunan Indonesia lain yang meramaikan percaturan sepak bola di Inggris. Sebab sejumlah rumor mulai ramai beredar terkait pemain-pemain keturunan Indonesia dan kemungkinannya merumput di negeri Ratu Elizabeth. Lantas, siapa saja pemain yang dimaksud? Berikut 2 pemain keturunan Indonesia yang gegerkan bursa transfer Liga Inggris di musim panas 2024. Nama pertama adalah Elkan Bagot. Menurut media asal Inggris East Anglian Daily Times, Elkan Bagot tak masuk rencana sang klub yang baru saja merasakan manisnya promosi ke Premier League Ipswich Town. Paling realistis adalah meminjamkan Elkan Bagot ke klub lain, layaknya 3 musim terakhir. Masalahnya, kontrak Elkan Bagot bersama Ipswich Town berakhir pada 30 Juni 2025. Kemungkinan besar bek 22 tahun itu dilepas secara gratis ketika kontraknya berakhir pada musim panas 2025. Nama kedua ada Jayden Oosterwolde. Jayden Oosterwolde tampil oke bersama Fenerbahce di musim 2023-2024. Dari 43 penampilan, Jayden sanggup mencetak 2 gol. Menurut laporan Transfermarkt, pemain yang biasa beroperasi sebagai fullback kiri ini masuk radar West Ham United. Jika gabung West Ham United, peluang fullback 23 tahun untuk memperkuat timnas Belanda terbuka lebar. Alhasil peluang timnas Indonesia mendapatkan jasanya otomatis tertutup. Sebelumnya, Sintayong pernah mendekati Jayden agar bersedia memperkuat timnas Indonesia U20 di Piala Dunia U20 2021. Namun tawaran itu ditolaknya.